Hai, halo Tita. Hai, Ketemu lagi dengan Tita. Lagi apa ini kok cantik sekali Tita? lagi ada acara di sini sama istri. Wow, keren. Acara apa tuh Pak Amin? Sosialisasi tingkat komponen dalam negeri. Nah, Tita sendiri sebagai apa di sini? Saya moderatornya. Wow, keren teman-teman. Nah, teman-teman, ketemu lagi dengan saya Muhammad Amin dengan Nurul Istita. nah, beliaunya juga seorang IKM, sekarang juga ngajar dan lagi mendampingi teman-teman IKM bisa masuk di TKDN, tingkat komponen Dalam negeri. oh, keren. Kita tolong sampaikan motivasi kepada teman-teman supaya tetap melihat channel YouTube Jelajah IKM, tetap kreatif untuk meningkatkan industri kecilnya. Oke, buat semua teman-teman jangan lupa tonton Jelajah IKM karena kontennya sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Ada konten IKM, UKM, apapun itu akan dibahas di sana. Jangan sampai kelewatan. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam silaturahmi, salam sejahtera bagi kita semua. Wabarakatuh. Yang saya mengerti Bapak Kepala Dinas Perindustrian dan Kabupaten Mojokerto. Karena pada pagi hari ini kita bisa bertemu di Balai UPT Latihan Kerja Jagung Mojokerto dalam suasana penuh keakraban. Saya ingin sedikit menyampaikan karena ini kaitannya dengan sosialisasi, maka kita semua dapat hadir di ruangan ini dalam rangka mengikuti kegiatan sosialisasi TKDN. Tentu semuanya dalam keadaan sehat walafiat atau suatu apapun. TKDN yang terdiri dari IKM dan PNS kecamatan. Sepertinya saya banyak yang kenal ini di forum ini, kayak tidak asing ya. Adalah 25%. Nah, nanti seperti apa penjelasannya? Biar nanti dijelaskan oleh narasumber yang ada di depan kami. Nah, kami di sini hanya pengantar saja, mengawal. Yang pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka saya akan memperkenalkan diri saya agar Bapak Ibu sekalian sayang. Boten nggih? Ya. ST, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Mojokerto. Yang kami hormati Budian Milasari, perwakilan dari PT Surveyor. Kalau TKDN tahun 2022 ini untuk motor-motor listrik, jadi kan kalau sekarang lagi booming ibu motor listrik seperti listrik. Nah, TKDN ada atau formulasi perhitungan TKDN ini dibuat. Kemudian ada TKDN nomor 4 tahun 2017 ini terkait tenaga surya. Jadi kalau misalnya PLN ini membuat pembangkit listrik tenaga surya itu ibu misal ada pemasangan untuk saluran pipa, ibu kan ada pembelian material nih untuk pipanya. Kemudian bapak sama ibu juga ada untuk tender tenaga kerjanya pemasangan pipa ini. Nah, bapak ibu untuk pemasangan pipa itu BPJ Pak BPJ, nanti BPJ akan menjelaskan. Kemudian juga barangkali inspektorat tidak diundang ya? Mestinya inspektorat juga diundang ya, karena beliau yang rutin melaksanakan evaluasi bahkan seminggu sekali. TKDN seperti apa? Ada wajib PDN. Wajib PDN itu penjumlahan nilai TKDN dan nilai BP itu paling sedikit adalah 40%. Nah, itu nanti detailnya yang dijelaskan narasumber kita bahwa sudah ada SK Bupati yang
menetapkan susunan tim P3DN Kabupaten Banyuwangi. Realisasi tingkat komponen dalam negeri TKDN untuk industri kecil dan menengah. Beri tepuk tangan yang meriah Bapak. Itu saya nanti mungkin slide-nya tidak Bu ya Bapak Ibu ya, terus nggak usah presani slide-nya, presani saya aja biar enak, biar saya nggak grogi ya. Yang belakang Anda bisa lihat Pak ya, biar bisa dengar lihat. Jadi kurang lebih kalau saya melihat sana agak kabur. Nah, boleh yang belakang boleh lambaikan tangannya ke Bapak Edi. Jadi yang belakang ada yang cantik dan yang ganteng itu saya tidak terlalu kelihatan. Wes, ayo mau Pak, yang penting suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto, juga Bapak Edi dari Provinsi Jawa Timur, juga Mbak Dian. Saya panggil Mbak aja ya, biar awet muda. Oke. Juga Bapak Ibu pengusaha kecil. Mau nggak disebut pengusaha kecil? Apa menengah atau besar? Cita-citanya Terima kasih. Seperti kita ketahui bersama bahwa tahun 2019-2020 itu kita sama-sama menikmati gitu ya kondisi bahwa kita harus berteman yang namanya COVID-19. Dan itu Ibu rasa nggak pengaruh gitu di kehidupan penjenengan? Pasti pengaruh ya. Industri yang besar jadi menengah, yang menengah jadi kecil, yang kecil jadi lutut gitu ya. Ini ketika sudah kemudian tahun 2021, ketika 2019-2020 ini pemerintah berbondong-bondong, tidak hanya pemerintah tapi semua lini ikut serta mengatasi dampak-dampak dari COVID ini, kemudian sudah berhasil kita instruksi Presiden ini kepada pemerintah. Kenapa kepada pemerintah? Karena beliau melihat bahwa potensi anggaran untuk belanja itu banyak di pemerintah. Kenapa ini tidak kemudian memberikan dampak pada perekonomian di Indonesia? Oleh karena itu Bapak Presiden memberikan instruksi, kalau saya baca lengkapnya nih ya, instruksi Presiden tentang percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi dalam rangka menyukseskan gerakan nasional bangga buatan Indonesia. Pada siapa? Pada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah, barang dan jasa. Nah, kalau kita bagi bahwa sekitar 361 sekian miliar itu belanja untuk penyedia dan sekitar 600 sekian adalah belanja untuk swasta. Kita belanjanya kemana? Salah satunya adalah ke penjenengan. Tapi apakah bisa kita langsung belanja ke penjenengan? Nanti mungkin di slide yang paling akhir Mas ya. Itu ada, karena kami APBD itu adalah anggarannya pemerintah yang harus kita belanjakan secara profesional dan juga sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan juga pertanggungjawabannya nanti harus akuntabel. Apa sih akuntabel itu? Dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu ketika kita berbelanja, ya tidak bisa angger seperti uang kita sendiri. Porsinya sebagai ketua harian. Namun karena beliau, mohon maaf Pak Kadis juga tadi bisa saya sampaikan Bapak sekarang ada di Mesir.
mendampingi gubernur lagi Bu itu pinter Pak ya, cerdas Bu itu. Jadi beliau ini lagi menginisiasi untuk membangun poros dengan Mesir Al-Azhar Pak. Oh siap. Iya, kurang lebih. Nanti sudah dengar rangkaiannya dan isi dalam yang kita hormati bersama Bapak Kepala Dinas dan Perdagangan Kabupaten Bogor. Kira-kira mau nggak jenengan menikmati uang yang 361 miliar berada di dalam bagian itu? Mau kan pastinya? Mau sekali. Tapi ternyata untuk menjadi penyedia pemerintah jenengan harus memenuhi syarat dan ketentuan tersendiri. Syaratnya apa? Well, bayangani. Ternyata jenengan harus cukup punya KTP. Ada yang tidak punya di sini KTP? Punya, gitu. Yang kedua, mempunyai NPWP. Kalau sampai dengan 50 juta, maka bentuk kontraknya adalah demikian. Kalau di atas 50 juta sampai 200 adalah pengadaan langsung. Di atas 200 juta harus tender. Kemudian ada poin pertama di mana kami untuk pengadaan barang dan jasa adalah dilakukan melalui purchasing. Apa sih purchasing itu? Yaitu pembelian secara online. Ya sama-sama kita lihat. Ya apa sih brojol itu ya, bisa lihat dulu. Nah boleh Bapak Ibu juga boleh coba dibuka di Google juga. LPSE Kabupaten Mojokerto. Pertama kali TKDN sendiri ini digencarkan. Jadi sebenarnya TKDN sendiri itu pertama kali adanya di migas atau di lelang-lelang untuk perminyakan. Kemudian pada tahun 2014 sendiri ini sudah mulai digencarkan Bapak Ibu. Kemudian pada 2018 sendiri dari PP ini sudah mewajibkan bahwa paling sedikit itu nilai TKDN ada di 40% di dalam upaya kita meningkatkan keuangan kami sendiri. Nah, sertifikasi TKDN sendiri ini Bapak Ibu, ini masa berlakunya selama 3 tahun. Selama 3 tahun ini kami melakukan 1 tahun pertama ini kami melakukan verifikasi ke tempat Bapak Ibu dari segi legalitas, dari segi sarana produksi, dari segi ketenaga kerjaan Bapak Ibu. Ini apakah sudah memenuhi persyaratan tingkat komponen dalam negeri. Dari TKDN ini Bapak Ibu, ini istilahnya kalau saya bilang dan teman-teman itu SIM-nya Bapak Ibu pun Bapak Ibu bisa daftar ke LKPP maupun e-katalog yang di sebelah dijelaskan sama Pak Edi dan Bu Yuni tadi bahwa pemerintah Jawa Timur maupun pemerintah Mojokerto sendiri kan sudah memiliki istilahnya kayak Tokopedia-nya pemerintah. Nah, TKDN ini adalah salah satu prasyarat SIM-nya Bapak Ibu biar Bapak Ibu bisa mendaftar ke e-katalog. Dari Bapak Jokowi sendiri, Bapak Presiden sendiri telah menetapkan bahwa 40% dari anggaran APBD maupun APBDN itu diwajibkan menggunakan barang dari dalam negeri. Yang dimaksud barang dari dalam negeri sendiri itu bukan barang yang Bapak Ibu beli atau yang dibeli oleh pemerintah itu di lokal, tapi barang yang dalam negeri itu adalah barang yang diproduksi sendiri di dalam negeri. Nah, ini tuh menurut saya salah satu kesempatan buat Bapak Ibu IKM untuk memanfaatkan momentum ini, karena dimana kan dari pemerintah sendiri ini sudah diwajibkan nih membeli barang-barang dalam negeri. Jadi barang-barang impor ini untuk pemerintah sendiri sudah dilarang Bapak Ibu. Waktu COVID kemarin banyak banget kebijakan yang sudah diberikan oleh pemerintah untuk memudahkan Bapak Ibu untuk mengikuti tender pemerintahan.
Nah, tujuannya dan manfaat dari TKDN sendiri. Di surveyor kemarin yang kategorian. Kemudian misalkan kita ini ada proyek jasa, kemudian kita menggandeng apakah ada solusi untuk membantu men-TKDN-kan server kita tadi, karena banyak yang kita gandeng, misalkan kita pemulihan lahan gitu Pak, ada Industri kecil ya, bukan menengah, yang bisa melalui program SINAS. Jadi nanti tinggal klik langsung keluar TKDN-nya, tapi khusus bagi industri kecil. Nah itu tapi untuk aturan Kemenperinnya masih diharmonisasi di Kementerian Perindustrian. Jadi semoga mungkin kalau bisa tahun depan bisa sudah ada juknis atau dan alhamdulillah kami sudah bergabung di Jatim Beto maupun LPSP sepatu kulit ya. Kami sudah legalitas semua Pak untuk merek ya, Kuansa, kemudian ada Sevilla yang di Isabella itu juga Kabupaten Mojokerto keluar etalase. Apa sih etalase? Etalase itu toko. Jadi nanti akan keluar toko-toko yang sudah kita punya. Kira-kira kalau Coroga masuk di mana? Kan gitu. Setelah itu waktu pendaftarannya kapan? Ada. Jam kerjanya ada. Bagaimana cara untuk mendaftarkan? Ada juga. Nah, setelah itu diumumkan dengan bisa mendaftar. Terima kasih waktunya untuk mau bertanya. Saya dari perwakilan PT ABB Arya Baja Perkasa, bergerak dalam bidang industri logam. Saya kan biasanya banyak produknya, terus materialnya juga kebanyakan impor gitu. Pas pula Pekuningan, tembaga, emas, dan perak. Jadi kita membuat indera mata. Jadi kita tidak mengetuk bahan baku untuk kita stokkan dan lain sebagainya. Namanya siapa Bu? Saya Bu Ani. Bu Ani, dari mana Bu? Saya dari Sumber Girang. Produknya apa Bu? Taupong sama keripik. Saya kasih nama Kritapong. Dalam mengikuti sosialisasi TKDN ini seperti apa sih Bu yang berkesan di hatinya Ibu? Kita sebagai pelaku UKM mulai terbuka wawasannya ya, dan kita memang kalau kita harus bisa mengikuti perkembangan zaman dan bisa. Jadi pemerintah juga alhamdulillah kan ada aplikasi yang bisa kita ikuti. Seperti tadi Bapak Dinas bilang bahwa itu ada aplikasi Tumbas. Semoga kita semua bisa mengikuti dan masuk di dalam. Harapannya ke depan seperti apa Bu? Ya kita penjualan kita lebih bagus ya, dengan adanya aplikasi itu omset penjualan kita ikut meningkat juga, dan secara ilmu pengetahuan kita selaku UKM kecil ini juga berwawasan luas lagi, bisa mengikuti perkembangan zaman. Terima kasih ya Bu. Ya, Bu, namanya siapa Bu? Saya Wiwin dari Disperindak Provinsi Jawa Timur. Bagaimana sih Bu menurut Ibu Wiwin peserta dari sosialisasi TKDN di Mojokerto Bu? Sangat bagus, sehingga bisa memberikan informasi kepada para IKM untuk bisa masuk ke dalam e-katalog, bisa dibeli oleh produknya oleh pemerintah, sehingga dapat meningkatkan perekonomian di daerah. Nah, motivasi untuk teman-teman IKM Bu? Segera ditingkatkan kualitas produknya, segera ditingkatkan produksinya, legalitasnya, hingga bisa memenuhi persyaratan yang diperlukan. Terima kasih ya Bu Wiwin. Ya.